Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas slow learner, Down syndrome, dan disleksia. Yang pertama, kita akan membahas tentang slow learner. Slow learner. Slow learner adalah anak-anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Istilah slow learner juga sering disematkan secara tidak tepat untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual ringan dan anak-anak yang perkembangan intelektualnya lambat. Penyebab slow learner. Adapun penyebab slow learner adalah sebagai berikut. 1. Faktor keturunan. 2. Gangguan saat hamil dan melahirkan. Gangguannya adalah paparan alkohol atau obat-obatan yang bisa mengganggu perkembangan janin saat hamil. 3. Trauma psikis. Salah satunya adalah perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar anak. Perlakuan buruk ini apalagi jika berkelanjutan dapat memicu trauma psikis pada anak. 4. Trauma fisik. Kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala atau sistem saraf juga termasuk kemungkinan penyebab gangguan belajar anak. 5. Paparan zat beracun. Makanan dan benda-benda yang terkontaminasi zat beracun juga dapat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar ini. Cara menghadapi anak slow learner. Yang pertama, meyakinkan diri sendiri. Yang kedua, cari tahu banyak hal, mencari banyak referensi tertentu perlu Anda lakukan. Lakukan banyak riset dengan membaca berbagai buku dan artikel tentang slow learner. Yang ketiga, cari jalan terbaik untuk anak. Kita mungkin harus mengulang beberapa hal sampai anak mengerti. Disinilah kita harus kembali belajar untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan mereka. Yang keempat, menularkan energi positif. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar sayang kepada anak. Terapkan juga semua yang Anda pelajari sebaik mungkin kepada mereka. Yang kelima, perhatikan diri Anda juga. Sisihkan waktu untuk beristirahat supaya stres yang Anda rasakan bisa mereda. Sebaiknya Anda jangan menumpuk perasaan tersebut karena dapat menular kepada anak. Yang keenam, belajar dengan cara yang kreatif. Supaya mereka dapat belajar dengan maksimal, cobalah gunakan metode belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan. Misalnya menggunakan permainan atau belajar di alam bebas. Yang ketujuh, melibatkan teman-teman sebayanya. Terkadang, anak-anak slow learner dapat dipandang sebelah mata oleh teman-teman di kelasnya. Dalam kasus yang lebih parah, bisa saja beberapa temannya melakukan bullying atau perundungan. Untuk selanjutnya adalah Down syndrome. Pengertian Down syndrome. Down syndrome atau dikenal juga dengan sebutan sindrom Down adalah kelainan genetik yang terjadi ketika bayi dalam kandungan memiliki kelebihan kromosom. Kelebihan kromosom ini juga menyebabkan gangguan belajar dan membuat orang yang mengalaminya mengalami ciri fisik yang khas. Penyebab Down syndrome. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko memiliki anak Down syndrome adalah sebagai berikut. Yang pertama, riwayat genetik. Dalam banyak kasus, sindrom Down tidak diturunkan. Kondisi ini terjadi karena kesalahan pembelahan sel selama perkembangan awal janin. Yang kedua, usia ibu saat hamil. Usia wanita saat hamil memengaruhi kesehatan dan keselamatan janin di dalam kandungannya. Meski kondisi ini bisa terjadi di usia beberapa saja, wanita memiliki resiko yang lebih tinggi melahirkan anak dengan sindrom ini ketika hamil di usia 35 tahun ke atas. Yang ketiga, kekurangan asam folat. Salah satu faktor peningkatan resiko Down syndrome adalah kekurangan asam folat selama kehamilan. Sindrom Down dapat dipicu oleh kerja metabolisme tubuh yang kurang optimal untuk memecah asam folat. Penurunan metabolisme asam folat bisa berpengaruh terhadap pengaturan epigenetik untuk membentuk kromosom. Cara mengobati Down syndrome. 1.
Atasi masalah pendengaran yang dialami anak. 2. Ajari anak untuk membedakan bunyi saat berbicara. 3. Pasang trik supaya anak bisa fokus. 4. Mengajarkan anak untuk mengingat lebih banyak. Yang terakhir, kita akan membahas tentang disleksia. Disleksia adalah salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan membaca. Gangguan ini bukan disebabkan ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, intelijensia, atau keterampilan dalam berbahasa, tetapi lebih disebabkan oleh gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Menurut John W. Santrop, hal tersebut dikarenakan adanya kelainan pada otak kiri yang berfungsi untuk memproses kemampuan berbahasa dan mengingat. Tanda-tanda penyandang disleksia. Adapun tanda-tanda pada anak disleksia yaitu sulit mengeja, sulit membedakan huruf B dan D, kekurangan atau kelebihan huruf dalam menulis, sulit mengingat arah kiri dan kanan, sulit membedakan waktu, hari ini, kemarin, dan besok, sulit mengingat urutan, sulit mengikuti instruksi verbal, sulit berkonsentrasi, perhatiannya mudah beralih, sulit berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, seperti bahasanya kaku dan tidak berurutan. Untuk berhitung juga kesulitan terutama dalam soal cerita. Tulisannya sulit dibaca dan mereka kurang percaya diri. Penanganan anak disleksia. Metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis penderita disleksia adalah metode fonik yang berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Dalam metode fonik, penderita akan diajari untuk yang pertama, mengenal bunyi kata yang mirip seperti pasar dan pagar. Yang kedua, mengeja dan menulis dari kata sederhana hingga rumit. Yang ketiga, memahami susunan huruf. Yang keempat, membaca kalimat dengan tepat. Yang terakhir, menyusun kalimat dan memahami kosakata baru. Metode pembelajaran bagi anak disleksia. 1. Metode Vernal, yaitu metode yang menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata diajarkan secara utuh. 2. Metode Hegel-Kikik, yaitu metode yang diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan jalan memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut. 3. Metode Gillingham, yaitu sebuah metode yang berorientasi pada kaitan antara bunyi dan huruf, yang mana setiap huruf dipelajari secara multisensoris dengan VART, yaitu visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, kinestetik atau gerakan, dan taktil atau perabaan.